tamu agung itu, tamu istimewa itu, apa persiapan kita kan kalau misalnya ada yang bertamu ke rumah kita kan kita bahasanya disayogeun gitu ya, jamuan, airnya, cemilannya, bahkan kalau kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini dari mulai bangun tidur sampai kita beraktivitas Allah masih melimpahkan kenikmatannya, baik nikmat lahir maupun batin. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bahagia. Insya Allah ya. Apalagi Bu Yuli sudah melaksanakan ibadah ya. Hari apa sampai ke tanah air Ibu? Oh kemarin. Oh, masih apa? Jet lag Bu? Masih. Nah kita buka ya pertemuan ini dengan tilawah dulu di surat Maryam ayat ke-65. Oke, kita mulai. Alhamdulillah untuk tilawah tadi sudah ya. Sebelum koreksi mengingatkan bahwa kita berarti sebentar lagi dulu ya bertemu dengan tamu yang istimewa ya. Pakai banget malah ya. Kenapa? Karena di Ramadan itu Allah mencurah-curahkan rahmatnya sangat banyak sekali. Bahkan Allah juga memberikan ampunannya ya, dilimpahkan. Dan juga itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka berarti sekitar berapa hari lagi Ibu? 14 hari lagi. Ya, tidak terasa. Nah, maka kita selalu berdoa dan persiapan ya. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Lantas bertemu dengan tamu agung itu, tamu istimewa itu, apa persiapan kita kan kalau misalnya ada yang bertamu ke rumah kita kan kita bahasa Sunda disayogikeun gitu ya. Jamuan, airnya, cemilannya, bahkan kalau misalnya si tamunya dari jauh diajak makan kan gitu ya, ini orang tuang saaya-aya gitu, padahal bukan saaya-aya, segala diayakeun daging, jengkol, putih dan lain sebagainya gitu ya. Nah lantas apa yang perlu dipersiapkan? Nah minimal 3 hal yang kita perlu persiapkan bulan Ramadan teh. Yang pertama adalah mental gitu ya. Nah, kita harus siap-siap ya. Kalau bahasa agamanya mah niat ya, innamal a'malu binniyat. Segala apapun yang kita lakukan tergantung niatnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka dia berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Kalau berhijrahnya karena wanita, harta, maka kesitulah tujuannya gitu. Terus hal yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah hati kita gitu. Ya, karena kan niat ada dalam hati. Ya. Karena boleh jadi banyak orang yang ketika berpuasa itu karena hatinya tidak dibersihkan ya. Jadi hanya puasa saja secara lahiriah. Makan, minum ya, berhubungan suami istri ya, dah saja. Tapi lisannya tidak berpuasa gitu ya, matanya tidak berpuasa. Nah, maka jiwa ini kita perlu bersihkan ya. Bahkan Allah mencintai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya.
Nah, Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Nah, terakhir, apa persiapan yang perlu kita siapkan? Yakni persiapan ilmu. Itu, ya. Nah, ilmu tentang puasanya, ilmu tentang ibadahnya, ilmu tentang zakat mungkin nanti ya, ilmu tentang infak, ilmu tentang Al-Quran gitu ya. Karena setiap kita kalau ingin sukses, dalam hadis sebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi ya. Ingin sukses dunia harus ada ilmunya dibareng ilmu. Ingin sukses akhirat harus dengan ilmu gitu. Ingin sukses keduanya harus dengan ilmu begitu ya. Masih kayak Bu Yuli kemarin kan ibadah. Nah itu persiapannya luar biasa. Selain mental gitu ya, fisik ya, ilmu ya, harta bahkan kan tidak semua orang bisa ke sana ya, Ibu. Gitu. Bahkan ada yang sudah sepuh saja tidak bisa ke sana karena apa? Finansial. Gitu. Ya. Berapa Bu tahun ini yang umroh? 30-an lebih. Nah, segitu gitu. Nah, bagi pekerja mah mengumpulkan uang segitu wah, luar biasa gitu. Nah, itu 3 hal yang perlu dipersiapkan ya. Mental gitu kan ya. Terus hati ya, terus ilmu. Nah, ya kita sama-sama persiapkan. Lanjut ke oh ya ada yang mau ditambahkan barangkali Ibu? Kita siap-siap ya ketemu sama tamu istimewa ya, tamu agung gitu. Nah, ilmu juga mendorong kita supaya tahu nanti apa keutamaan bulan Ramadan ya. Kenapa di bulan Ramadan itu ada satu malam yang dimana satu malamnya itu kalau dikalkulasi berapa cina ibu? Nah, 1000 bulan ya. Kalau dikalkulasikan ke tahun tuh sekitar 83 tahun. Jadi itu teh waktu yang sangat luar biasa gitu. Bagi umat yang akhir zaman. Ya, kalau dulu mah kayak Nabi Nuh 950 tahun, ya ibadahnya juga segitu nilainya. Kalau kita mah usia pendek tapi nilai ibadahnya bisa berlipat-lipat gitu, ya utamanya. Dan ini teh banyak orang yang belum tahu gitu, ya. Maka kita sebarkan. Lanjut ke koreksi ya dari Bu Diana dulu tadi membaca ayat 77 sampai 85. Kalau yang saya simak tadi paling di hamjahnya agak kurang syidah ya. Waya inafaruda ya, ayat 80. Nah, situ ada huruf ya, tapi di depannya ada hamjah ya. Waya. Nah, tadi agak kurang sedikit ya. Waya inafaruda. Nah, terus yang kedua, ayat 82 nih ya, kemudian teh yang Dida. Nah, do-nya ditebalkan ya karena huruf isti'la. Wa yakununa alaihim didda. Emang rada susah ya. Saya juga agak susah itu ya. Ya, didda. Nah, itu juga biasa. Nah, supaya dibedakan saja dengan huruf dal gitu. Ya, enggak di tapi di. Nah. Betul, betul. Didda. Berikutnya kalau yang Bu Lia eh, tadi teh ayat ada huruf mim. Nah, tadi agak kurang panjang ya. Ar-Rahmani. Nah, tadi agak tergesa-gesa. Ar-Rahmani. Nah, mani. Nah, ya. Kalimat Ar-Rahmani. Nah, ada mim memiliki fathah berdiri ya, gitu. Kalau Teh Ita yang ayat 98 ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Nah, nunnya dimunculkan tapi sukunnya qarn. Berarti untuk memudahkan mah
Kayak ibu-ibu mengucapkan bahasa Inggrisnya jagung kan gitu ya. Corn. Gitu ya. Corn. Nah, itu. Terus kalau Bu Yuli teh yang tadi teh agak kurang panjang ya, berapa ya? Saya lupa mengingat ayatnya. Ati, mana ayat ati teh? Atikum. Nah, itu ayat 10 ya. T-nya tadi agak kurang panjang. Atikum. Nah, atikum. Nah, artinya panjang ya. Eh, itu ya untuk koreksinya. Terus tadi ya perlu latihan di ayat yang terakhir ya. Fah, ya gitu ya. Fah, la, na, la, na. Nah, ada susahnya. Ada lam dulu, la, terus nun, na. Nah, tapi ainnya harus tetap ada ya dengan sifat tawasudnya. Fakhla'na laik. Nah, laiknya panjang ya, laik. Boleh dua? Boleh. Ya, laik boleh. Panjang laik. Empat boleh ya. Karena mad lain arid lisukun. Nah, itu ya ibu-ibu. Lanjut kemarin kita masih review di tahsin ketiga ya. Berkaitan dengan kemarin teh ikrab sama ikhfa. Nah, yang ikhfa itu kita menghafalkan huruf-hurufnya kemarin teh ya. Sinta dan Dodo ya, jajan sosis di Kang Taufik. Nah, itunya. Nah, terus kalau untuk huruf kemarin teh kalau tidak salah huruf H ya. Hamzah ya. A ya, A. Nah, kalau sekarang berarti kita mengingatkan review yang hukum mim. Nah, hukum mim di sini ada 3 ya, ibu-ibu. Satu, bisa idgham mislain ya atau idgham mimi ketika mim ketemu huruf apa ibu-ibu? Huruf mim ya, mim ketemu mim idgham mislain atau mimi. Nah, karena mimnya ada 2 ya. Terus yang kedua, kita akan menemukan ikhfa syafawi. Nah, mim ketemu apa ibu-ibu? Mim ketemu dengan ba. Contoh di ayat yang misalnya kita sering dengar kalau imam baca. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kira-kira surat apa? Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Jadi kuis ini ya. Surat apa? Tambah lagi sebelumnya ya. Dari ayat 1 atuhnya wal adiyati. Al adiyat ya. Karena saya juga kalau di kecap ayat berapa lupa itu teh harus dia apa. Jadi dari bawah ke atas mah ada susah. Kalau dari bawah atas ke bawah, nah, itu. Ikhfa syafawi ya, mim ketemu dengan ba, dan terakhir izhar syafawi apabila mim ketemu selain huruf mim dan ba ya. Contoh alam taro kaifa. Nah, ada mim ketemu ta, itu izhar syafawi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadmir. Nah, alam ya mim ketemu ya ya. Nah, alam yaj'al kaidahum fi mim ketemu fa. Nah, itu izhar syafawi itu ibu-ibu ya. Nah, itu perlu diingatkan kembali ya supaya apa? Supaya ingat karena kalau misalnya tidak diingatkan mah suka lupa kita ya. Bahkan kalau para ustadz menyampaikan mah kita mah belajar sok barho. Ya. Apa barho teh ibu? Bebari poho, bubar poho gitu kan ya. Malah di dalam juga ispoho deui 5 menit kemudian teh gitu. Hanya saling mengingatkan ya. Watawa saubil haq
wa tawasau bisabr, ya. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan sabar. Gitu ya. Kalau tidak sabar, mungkin kita terhadap Al-Qur'an ini sudah apa namanya itu ya, sudah menjauh gitu ya. Kan kalau kita waktu kecil tidak belajar ya, tidak belajar apa membaca Al-Qur'an, nah sekarang teh mungkin agak susah baca gitu. Itu ibu-ibu, kalau setelah huruf A, huruf apa? H, A, ya. Wah, terakhir ya, huruf ya. Huruf ya ini adalah dari mana ibu-ibu? Huruf ya. Dari lidah bagian mana? Ya, yi, yu, bai. Nah, dari mana ibu-ibu? Dari lidah bagian sama seperti huruf jim ya. Sama seperti huruf shin besar. Nah, jadi di mana tuh? Di tengah lidah ya. Ja, sha, ya. Nah, tengah ya. Nah, huruf ya ini pertama kesalahannya itu biasanya dibaca dengan terlalu kuat ya, ya gitu. Terus juga dibaca dengan vokal besar. Ya, ya. Nah, besar ya, harusnya ya biasa. Ya, i, yu gitu. Terus hati-hati biasanya suka disukunkan tanpa sebab ya, gitu. Tapi yang harusnya disukun tidak disukunkan. Gitu. Kalau ibu-ibu misalnya membaca Al-Fatihah, iya karena budua iya karena stain. Nah itu teh ditasydid atau tidak? Ditasydid ya. Nah tapi terkadang hilang tasydidnya. Iya karena budua iya karena stain. Nah ditasydid. Tapi di ayat yang lain misalnya gitu ya, yang seharusnya huruf ya ini dia tanpa tasdid tapi ditasdidkan gitu ya. Oke, kita coba latihan. Ya yubay. Enggak. Yu ya 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 na. Minal muini. Bayi ya ya ya. Ya yubay. Yu ya 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 na. Minal muini. Bayi ya ya ya. Oke, nah coba satu-satu dari Ibu Yuli lu, mangga. Oke, lanjut Teh Ita, mangga. Oke, sip. Ibu Diana, mangga. Sip. Ibu Lia, mangga. Sip. Alhamdulillah untuk ya mas sepertinya tidak terlalu kesulitan ya ibu-ibu. Mudah karena memang hurufnya teh apa lembut
Ya, makanya ada hukum madlayin. Kan madlayin itu apa? Kalau ada wau atau ya sebelumnya harokatnya apa itu? Harokatnya fathah gitu ya. Au, ai. Nah, itu madlayin gitu ya, lembut. Dan tadi hindari ya 3 kesalahan huruf ya. Pertama, membaca vokalnya terlalu besar. Ya gitu. Ya, biasanya ya gitu. Jangan terlalu kuat juga gitu ya. Dan terakhir, jangan sampai huruf ya yang tanpa tasdid ditasdidkan, tapi yang ditasdidkan dihilangkan tasdidnya gitu ya. Ada pertanyaan ibu-ibu sampai sini atau ada harapan bulan Ramadan? Udah sehat gitu, bisa optimal gitu ya. Karena setiap detiknya tuh luar biasa ya. Bahkan apa? Setiap hembusan nafas tuh jadi tasbih gitu. Tapi bagi orang yang dia menahan ya, berpuasa, tapi yang tidak berpuasa mah ya begitu teh ya gitu. Ya. Cukup ibu-ibu? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari Tuhan saya pribadi. Mari kita sama-sama menyongsong sebentar lagi Ramadan, kita maksimalkan kalau tadi menjaga kesehatan gitu ya. Jaga kesehatan fisik ataupun jiwa ya, kesehatan lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamu